Indonesia tengah bersiap menghelat Piala Dunia U17 yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Sejumlah persiapan, salah satunya stadion, kini dibenahi untuk laga para calon bintang sepak bola dunia. Resmi, Indonesia jadi tuan rumah Piala Dunia U17. Selain jadi tuan rumah, posisi Indonesia bergengsi karena jadi satu-satunya wakil Asia Tenggara setelah Australia tersingkir oleh Jepang dalam upaya mencapai semifinal Piala Asia U17 yang tengah digelar saat ini. Dengan gengsi ini, Indonesia mesti serius menyiapkan diri agar sukses sebagai tuan rumah ajang dunia sepak bola. Salah satu yang kini jadi sorotan FIFA yang menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 adalah stadion. Dengan 24 tim yang terseleksi, masuk 6 grup, perlu 6 stadion yang siap melayani para calon pemain profesional dunia berlaga. Masalahnya, kini satu stadion harus digantikan, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Gelora Bung Karno sudah jadi tempat penyelenggaraan konser kelompok musik Coldplay. Coldplay berkonser di GBK pada 15 November 2023. Sementara itu, pertandingan Piala Dunia U17 sudah digelar sejak 10 November sampai 2 Desember 2023. Maka, Presiden Joko Widodo pun memerintahkan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI, Erick Thohir, mencari stadion pengganti GBK. Nah, kepercayaan yang diberikan FIFA kepada Indonesia. Saya sudah perintahkan kepada Ketua PSSI untuk betul-betul disiapkan betul. Kalau venue-nya kan memang sudah ada. Dari yang kemarin sudah kita perbaiki, artinya tinggal digunakan, tetapi manajemen semuanya harus disiapkan betul. Iya, nanti kan dicarikan solusi. Stadion kita kan juga bukan hanya GBK, yang lain kan ada JIS, ada di Manahan, ada di Harupat, ada banyak. Erick yang juga Menteri BUMN Kabinet Indonesia Maju kini menimbang Jakarta International Stadium atau JIS. Sementara itu 5 lagi stadion kini sudah pasti digunakan. Kelimanya adalah stadion yang sudah pernah diinspeksi FIFA saat Indonesia masih dalam rencana FIFA menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada 20 Mei hingga 11 Juni. Indonesia gagal menjadi tuan rumah karena sejumlah kontroversi, terutama penolakan tim Israel U20 berlaga di Indonesia oleh sejumlah pihak. Bila JIS resmi diizinkan FIFA, maka stadion penyelenggara Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023 lengkap menjadi 6 stadion. Gelora Bung Tomo berlokasi di Surabaya, Jawa Timur. Stadion berkapasitas 40.000 penonton tersebut sudah lolos inspeksi FIFA saat Piala Dunia U20. Di tempat inilah tim baju ijo Persebaya Surabaya bermarkas. Selanjutnya adalah stadion yang dipakai di Asian Games 2018, yakni Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring di Palembang, Sumatera Selatan. Berkapasitas 23.000 penonton, stadion ini adalah markas Sriwijaya FC. Stadion Manahan di Solo, Jawa Tengah pada rencana Piala Dunia U20 sebagai stadion pertandingan pembuka. Stadion markas Persis Solo yang kini berlaga di Liga 1 berkapasitas 20.000 penonton. Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka menyatakan segera menyiapkan secara khusus stadion ini menyambut para pemain dan supporter dari berbagai negara. Dan saya sudah koordinasi dengan PSSI, intinya nanti akan siapa kota pemain saja yang akan dijadikan venue. Kalau dari segi fasilitas kami sudah siap, ya tenang aja. Di Bandung, Jawa Barat, ada Sijalak Harupat yang siap menampung 30.000 penonton. Stadion ini adalah markas Persib Bandung. Dan di Bali, sudah siap Stadion Kapten Iwayan Dipta yang berkapasitas 25.000 penonton. Masih ada 4 bulan untuk persiapan semuanya, agar seluruh stadion siap dan bisa menyambut pesta sepak bola dunia usia 17 tahun yang merupakan ajang para calon pemain profesional sepak bola dunia. Tim Liputan, Kompas TV. 6 stadion mesti disiapkan untuk penyelenggaraan Piala Dunia U17. 5 stadion telah diinspeksi FIFA. Sedianya untuk Piala Dunia U20 sudah dinyatakan layak jadi penyelenggara. Kini menunggu Jakarta International Stadium atau JIS untuk dibenahi agar layak inspeksi FIFA.
Jakarta International Stadium pernah diinspeksi FIFA saat Indonesia ditunjuk jadi tuan rumah Piala Dunia U20 pada Mei hingga 11 Juni lalu. Tapi JIS saat itu dinyatakan belum lulus inspeksi. Saat ini, JIS dinominasikan Presiden Jokowi jadi pengganti Stadion Gelora Bung Karno atau GBK untuk Piala Dunia U17 pada 10 November hingga 2 Desember 2023. GBK tak bisa jadi tempat laga Piala Dunia U17 lantaran dipakai konser kelompok musik Coldplay pada 15 November 2023. Erik menyebut dengan catatan khusus dari FIFA untuk JIS, maka perlu pembenahan bagi stadion itu siap dipakai Piala Dunia U17. Catatan khusus itu antara lain keberadaan dan ketersediaan lahan parkir serta akses untuk para penonton. Termasuk tadi stadion JIS, ya pasti kita akan cek, ya. Yang pasti menjadi catatan kemarin kendalanya itu parkir sama akses penonton yang harusnya ada 4 pintu baru terbuka 1 pintu. Nah ini yang tentu harus kita antisipasi keselamatan daripada supporter, jangan sampai supporter tidak pulang ke rumah dengan selamat. Nah, akses-akses ini yang harus dipastikan. Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono juga merespons pernyataan Presiden Joko Widodo agar menyiapkan JIS menjadi tempat penyelenggaraan Piala Dunia U17. Pak, untuk dipakai buat venue U17, Pak? Ya, saya lagi nanti mau rapat dengan Pak Erik siang ini. Penanggung jawab stadion yakni Jakpro juga siap membenahi JIS. Bisa, pasti kita persiapkan. Kita akan persiapkan. Belum perencanaan sudah dites soal. Kalau ada permintaan siap ya? Kalau ada permintaan jadi siap, pasti siap. JIS ini didesain, dibangun untuk siap aktivitas kegiatan internasional. Dikit aja, Pak. Ya. Terus kalau soal kendala yang itu parkir dan akses penonton itu gimana? Nah itu kita terus bangun, kita terus lengkapin aksesnya supaya bisa ini. Ya. Selain urusan stadion, Erik juga minta bantuan penuh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam penyelenggaraan Piala Dunia U17. Lantaran menyelenggarakan Piala Dunia tak sedikit membutuhkan dana. Sri Mulyani merespons cepat karena ini adalah urusan reputasi negara dan bangsa Indonesia. Dalam akun Instagramnya, Sri Mulyani menyatakan, "Saya pastikan Kementerian Keuangan akan mendukung penuh Pak Erik dan PSSI dalam menyiapkan kontestasi bergengsi ini. Ini adalah kesempatan kita untuk kembali menunjukkan ke dunia bahwa kita adalah sebuah bangsa yang besar." Tak cuma urusan dana, Erik juga minta bantuan Kapolri secara khusus untuk urusan keamanan. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo memastikan keamanan Piala Dunia U17 telah disiapkan. Bahkan Kapolri mendatangkan instruktur dari Inggris untuk memberi pelatihan. Untuk betul-betul bisa melaksanakan pengamanan dengan standar internasional, beberapa waktu yang lalu kami sudah mengundang para instruktur dari Inggris saat itu, dari University untuk memberikan pelatihan. Beliau-beliau adalah ahli-ahli yang sangat memahami bola dan pengurus-pengurus yang selalu ikut dalam pertandingan internasional. Ya, semua sudah siap bebenah. 4 bulan lagi bakal ada pesta ajang calon bintang profesional sepak bola dunia. Tim Liputan, Kompas TV.